Mitra bisnis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang menyidangkan Shopee yang diduga hanya menyediakan dua pilihan jasa antar atau kurir di e-commerce-nya. KPPU mengatakan konsumen dalam tanda petik disetir untuk menggunakan jasa antar SPX atau Shopee Express yang merupakan bagian dari Shopee, dan untuk penjual di e-commerce harus menggunakan SPX dan JNT di toko online-nya dengan alasan keduanya selama ini bisa diandalkan. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum bisnis, Ricardo Simanjuntak, SH LLM Anzif CIP MCI ARB. Pak Ricardo, sebenarnya bagaimana persaingan usaha tidak sehat itu? Pada intinya ya, larangan persaingan tidak sehat itu kan antara lain memberikan batasan terhadap masuknya pelaku usaha lain ya yang sama untuk bisa berkompetisi memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Jadi ada barrier untuk entry to the same market. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa artinya hanya menunjuk dua gitu ya, memang di satu sisi ada kepentingan gitu kan dari Shopee untuk memastikan bahwa kualitas dari kurir atau jasa kurir yang akan digunakannya berada pada kualitas yang diharapkan atau yang ditentukan. Jadi memang di sisi lain tidak boleh terhadap kualitas itu ditunjuk jasa kurir tertentu ya, sehingga membuat pelaku usaha yang sama tidak mendapat kesempatan untuk bisa menikmati potensi pasar jasa kurir tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam hal seperti itu ya memang harus diberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang sama dengan memberikan petunjuk tentang kualitas yang dibutuhkan gitu. Jadi dengan adanya persyaratan itu maka pelaku-pelaku usaha yang memiliki ini sama ya dia bisa ikut dan bisa memenuhi persyaratan itu gitu. Jadi saya menduga sebenarnya bisa saja tidak hanya dua dari pemain jasa pengantaran barang tadi yang bisa memenuhi kualitas yang dimaksud. Apalagi kalau salah satu pemainnya kan juga memiliki hubungan kan dengan Shopee. Nah saya pikir kalau kita lihat juga banyak dalam beberapa contoh yang lain, misalnya seperti adanya kesepakatan untuk waralaba gitu, tapi memastikan bahwa sumber atau ingredient dari pembentukan objek yang dijual tadi misalnya seperti makanan itu harus mengambil dari pihak si pemberi waralaba. Ini satu kesepakatan yang membuat para pemain yang sama gitu. Saya seperti ayam gitu ya, fried chicken misalnya, kata mitra waralabanya harus membeli ayam dari pemberi waralaba gitu. Nah ini akan menutup kemungkinan para peternak ayam untuk bisa masuk di pasar yang sama, untuk bisa memberikan penawaran penyediaan ayam untuk menjadi bahan yang digunakan untuk kepentingan dari fried chicken tadi misalnya. Jadi harus tinggal disebutkan aja bahwa misalnya ayam yang dibutuhkan adalah kualitas tertentu dan para waralaba bisa mencari atau memberikan kesempatan kepada pemain yang ada untuk bisa menawarkan pada kualitas yang dibutuhkan. Jadi tidak dibatasi pemainnya, tapi ditentukan kualitasnya. Nah, sama juga kalau dalam hal seperti pengantaran tadi kan, kalau misalnya terjadi katakanlah kualitas buruk, maka konsumen kan akan bisa melaporkan kepada pihak pemilik pekerjaan tadi untuk bisa memperbaiki kualitas dari pelayanannya gitu. Sehingga dari situ saya belum tahu menjadi apakah itu dibatasi atau tidak sejujurnya, karena ini kan masukan dari Anda bahwa dibatasi hanya dua gitu ya, dan satunya memiliki hubungan katakanlah kepemilikan. Padahal kalau kita lihat juga memang jasa kurir untuk hal yang sama dan wilayah pengantaran yang sama cukup banyak pemainnya, sehingga memang upaya yang dilakukan oleh Shopee adalah memberikan edukasi pada pihak-pihak yang ingin mendapatkan pasar di situ untuk menyediakan kualitas pelayanan yang setara kira-kira gitu. Tapi bisa tidak sih Pak, meskipun di luar banyak yang mampu memenuhi kriteria, namun karena yang dibutuhkan Shopee hanya dua, maka secara subjektif saja cara penentuannya? Ya,
Sebenarnya misalnya kepentingan terhadap kualitas pengantaran yang bagus atau seperti nilai yang diinginkan oleh pengguna jasa itu adalah hak si pengguna jasa untuk menentukan. Tapi kan yang menjadi poin adalah bahwa tidak bisa dengan dasar alasan seperti itu pengguna jasa tadi atau pemberi kerja tadi dengan begitu saja menunjuk ya kan orang lain untuk digunakan atau pihak jasa pengantar untuk digunakan. Padahal sebenarnya kriteria yang dimaksud tadi juga hampir dimiliki oleh jasa kurir yang lain. Gitu. Jadi artinya poinnya adalah harus diberikan kesempatan kepada pelaku jasa kurir untuk bisa memasuki pasar yang sama dengan menyediakan kualitas yang sama dan memberikan kebebasan pada konsumen untuk menunjuk siapa dari mereka yang akan digunakan untuk mengantar itu. Kenapa? Karena dengan begitu akan terbangun juga kualitas yang bersaing dengan harga yang bersaing kan. Tapi kalau sudah ditentukan orangnya, maka kan kualitas tadi juga belum tentu bisa akan lebih tinggi dan satu lagi dan mungkin harganya juga mungkin akan jadi tidak bersaing. Tidak menutup kemungkinan juga pada alasan bahwa si pengguna jasa ingin memiliki jasa pengantar tadi dibutuhkan atas kualitas yang baik dan juga dipastikan bahwa para pengantar itu juga memiliki kualitas servis yang baik kepada para konsumen. Itu saya pikir satu pertimbangan yang bisa dipahami, tapi tidak memberikan konsekuensi kepada untuk harus menunjuk jumlah seperti 2 tadi, sementara pemainnya di pasar cukup banyak gitu loh. Kecuali kalau memang pemainnya cuma 2 itu, tapi kalau lebih dari 2 itu harus diberikan kesempatan yang sama, karena at the end of the day, keputusan itu harus datang dari si konsumen. Jadi tidak secara otomatis itu dibuat menjadi satu paket gitu. Demikian pakar hukum bisnis Ricardo Simanjuntak, SH LLM Anzif CIP MCI ARB. Saya, Anto Wijaya.